Selamat pagi anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan materi di bab limbah ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke subbab yang paling terakhir ya anak-anak, yang menandakan bahwa materi bab limbah ini akan berakhir ya. Kita sudah membahas mengenai pengertian limbah, kemudian kita sudah membahas mengenai jenis-jenis limbah, kemarin juga sudah membahas mengenai limbah B3, dan hari ini Ibu akan membahas mengenai penanganan limbah. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai penanganan limbah padat terlebih dahulu ya. Oke, ya Ibu mulai ya. Jadi limbah padat ini anak-anak terbagi menjadi dua, yaitu ada padat organik dan padat anorganik. Bahwa kita ketahui ya, limbah organik itu adalah salah satu contohnya misalkan sayur-sayuran. Nah, kemudian di sini ada limbah anorganik. Contohnya apa? Contohnya ada kaleng, ada botol kaca atau botol plastik, ada plastik kemasan. Intinya adalah yang tidak dapat diurai ya, anorganik itu. Oke, Ibu akan membahas pertama yaitu mengenai penanganan pada limbah organik. Oke, penanganan pada limbah organik yang pertama itu adalah biogas. Jadi cara yang dilakukan untuk menangani limbah padat organik yaitu dengan biogas. Pasti kalian juga sudah tahu ya, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu biogas itu apa, karena ini beberapa materi yang Ibu sampaikan sudah ada juga di SMP. Jadi biogas itu anak-anak dimanfaatkan sebagai bahan bakar di rumah. Jadi kalau di rumah kalian ada gas LPG, nah biogas ini bisa dimanfaatkan sebagai penggantinya ya. Jadi biogas ini bisa menggantikan gas yang kalian gunakan untuk memasak di rumah. Kemudian biogas itu berasal dari mana sih? Nah, biogas itu biasanya berasal dari kotoran sapi atau kotoran hewan lainnya ya. Nanti proses pembuatan biogas Ibu share videonya ya di luar dari video ini. Oke. Kemudian yang kedua itu ada composting. Oke. Composting itu apa ya? Jadi composting itu adalah penanganan limbah organik menjadi pupuk kompos yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk melalui proses fermentasi. Oke. Jadi composting ini nanti ujungnya adalah pupuk kompos ya. Pupuk kompos itu biasanya dibuat juga dari mana? Dari kotoran hewan, atau juga ada pupuk kompos yang terbuat dari sisa-sisa tumbuhan ya. Sisa-sisa tumbuhan misalkan daun-daun kering. Nah, itu juga bisa dijadikan pupuk kompos atau biasanya disebut dengan pupuk alami ya. Oke, kemudian kita masuk ke limbah padat anorganik. Bagaimana cara pengelolaannya? Oke, cara pengelolaannya ada 4. Yang pertama ada daur ulang. Oke, daur ulang nanti akan Ibu bahas di slide selanjutnya. Kemudian ada pembakaran ya. Kemudian ada pembakaran. Jadi untuk poin 1 nanti Ibu akan bahas di PPT setelah ini. Ibu bahas pembakaran terlebih dahulu ya. Jadi pembakaran ini ya anak-anak, sampah yang ditangani dengan cara dibakar itu dirasa paling mudah. Kenapa? Karena tidak membutuhkan usaha yang keras. Makanya contohnya adalah mungkin orang tua kalian sering membakar sampah ya. Kenapa? Nah, itu adalah salah satu cara penanganan limbah padat. Ya, contohnya membakar misalkan kemasan plastik sisa dari deterjen rumah atau yang lain-lain, snack kalian. Nah, itu biasanya
ditangani dengan paling mudah, yaitu caranya dibakar. Jadi cara dibakar ini bisa dilakukan dengan cara membakar limbah-limbah padat, misalnya seperti kertas-kertas. Misalkan kalau kalian kertasnya sudah tidak digunakan, cara selain daur ulang itu adalah dibakar ya. Kemudian jadi hasil pembakaran ini adalah gas dan residu ya. Jadi menghasilkan gas dan residu pembakaran. Oke, kemudian yang kedua itu ada reduction mood atau pengempesan. Nah, jadi reduction mood ini atau pengelolaan sampah anorganik dengan cara mengempeskan sampah tersebut menjadi padat sehingga tidak memakan banyak tempat. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada kaleng-kaleng besi. Nah, biasanya itu kaleng-kaleng besi itu supaya tidak memakan banyak tempat atau memakan banyak wadah, itu biasanya dikempeskan terlebih dahulu. Contohnya juga misalkan ada botol plastik. Nah, botol plastik biasanya juga itu dikempeskan dulu, dibuat menjadi gepeng terlebih dahulu. Supaya apa tujuannya, yaitu tidak memakan banyak tempat. Kemudian yang keempat itu ada pulverization. Nah, pulverization ini atau biasanya disebut penghancuran adalah proses pengolahan sampah anorganik padat dengan cara menghancurkannya di dalam mobil sampah yang dilengkapi dengan alat pelumat sampah, sehingga sampah hancur menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah. Nah, biasanya tanah apa yang ditimbun? Yaitu tanah-tanah yang cekung atau letaknya itu rendah. Oke, jadi ingat ya, yang tidak ada di PPT silakan dicatat, dilengkapi, karena nanti di PTS akan keluar semua ya soal-soalnya mengenai apa yang Ibu jelaskan. Oke ya, jadi tadi penghancuran itu biasanya kalau kalian lihat, Ibu kalau di Tangsel Ibu pernah lihat sih dia ada bak sampahnya. Jadi sampahnya langsung dikelola di mobil tersebut. Nah, potongan-potongan kecil tadi, sampah tadi yang tadinya besar, misalkan kayak tadi ada botol plastik. Nah, ketika hancur dia akan menjadi puing-puing saja, seperti remahan-remahan gitu. Nah, potongan-potongan kecil itu dimanfaatkan biasanya ya anak-anak itu untuk menimbun tanah. Jadi misalkan ada dataran rendah nih yang sering banjir, atau supaya untuk meratakan tanahnya, ada yang cekung tanahnya. Nah, biasanya untuk digunakan menimbun kekurangan tanah tersebut ya. Jadi pengelolaannya seperti itu. Tapi tidak jarang juga setelah potongan-potongan kecil itu dilakukan, biasanya juga nanti diolah lagi, dibakar lagi. Setelah dibakar biasanya dijadiin sebagai paving block ya anak-anak. Jadi biasanya itu proses di negara-negara lain, sampah biasanya dijadikan paving block. Paving block itu apa sih? Nah, biasanya jalanan kalian nih, rumah kalian yang bentuknya belum aspal, yang masih ada kotak-kotak seperti batu bata blok, itu namanya paving block. Nah, di luar negeri sampah-sampah yang anorganik biasanya dikelola menjadi paving block ya. Oke, berarti selanjutnya Ibu akan membahas mengenai si daur ulang ya. Oke, jadi daur ulang limbah padat anak-anak. Sampah anorganik ini didaur ulang dengan menerapkan konsep 4R. Nah, ini dicatat baik-baik karena ini keluar ya. Oke, jadi 4R itu ada replace, ada reduce, ada recycle, dan reuse. Oke, silakan catat pengertiannya nih ya anak-anak. Jadi untuk reduce sendiri, ini yang pertama ya, reduce. Yang pertama replace. Replace itu apa? Nah, replace itu adalah usaha mengurangi pencemaran dengan menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Oke, contohnya apa? Contohnya misalkan kalian memanfaatkan daun daripada plastik sebagai pembungkus makanan.
Oke, jadi contohnya kalau kalian beli makanan ya, terus penjualnya menggunakan daun, itu lebih bagus dibandingkan menggunakan plastik atau menggunakan kertas. Kenapa? Karena daun itu adalah bahan organik yang ketika nanti dia sudah menjadi limbah, dia lebih mudah untuk didaur ulang dibandingkan plastik. Oke, contohnya apa lagi? Contohnya kalian yang suka menggunakan apa nih? Yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Contohnya daripada kalian menggunakan styrofoam ya, daripada kalian menggunakan styrofoam, kalian membawa kotak makan sendiri nih ketika misalkan kalian jajan bentuknya dia styrofoam. Nah, untuk mengurangi supaya lingkungan tetap terjaga keseimbangan, ya kalian bisa menggunakan tempat makan ya. Jadi menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Oke, kemudian ada yang kedua, ada reduce. Nah, reduce ini berarti mengurangi pencemaran lingkungan dengan meminimalkan produksi sampahnya. Contohnya di situ sudah Ibu tuliskan membawa tas belanja sendiri ya, dibandingkan harus menggunakan kantong plastik dari supermarketnya. Contohnya lagi misalkan apalagi selain itu. Jadi apapun yang bentuknya meminimalkan itu masuknya ke reduce ya. Kemudian replace. Nah, replace ini yaitu usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan mendaur ulang sampah melalui penanganan atau melalui teknologi khusus. Nah, recycle ini anak-anak yang akan nanti Ibu lakukan praktikum yaitu recycle. Contohnya misalkan limbah anorganik itu ada kertas ya. Nah, kertas bisa kalian daur ulang lagi menjadi kertas lagi. Atau misalkan ada botol. Nah, botol bisa kalian daur ulang lagi menjadi apa? Misalkan jadi pot bunga, kemudian jadi bunga hiasan bunga, atau banyak lagi ya. Kemudian reuse. Nah, reuse ini adalah usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menggunakan dan memanfaatkan kembali barang-barang yang harusnya sudah dibuang. Misalnya kalian harusnya nih membuang botol atau kaleng bekas. Nah, si botol atau kaleng bekas ini bisa kalian jadikan sebagai apa? Karena dia bentuknya wadah, bisa kalian untuk misalkan kalengnya bisa kalian untuk taruh di kamar kalian, kalian gunakan menjadi tempat pensil kalian atau tempat spidol kalian. Nah, itu namanya reuse, menggunakan kembali. Oke, kemudian misalkan ada kain, sisa-sisa kain. Nah, sisa-sisa kain bisa contohnya ya kayak baju kalian biasanya yang sudah tidak layak pakai lagi, biasanya digunakan dijadikan keset oleh orang tua kalian. Nah, itu adalah salah satu contoh reuse ya. Nah, contoh-contoh lain silakan kalian tambahkan ya. Silakan kalian tambahkan atau nanti Ibu jadikan tugas deh ya, supaya nanti pas PTS kalian bisa menjawab, karena nanti contohnya Ibu tidak samakan dengan apa yang Ibu jelaskan ya. Oke, selanjutnya penanganan limbah cair ya. Kita masuk ke limbah cair anak-anak. Oke, yang pertama Ibu akan membahas secara kimia. Jadi limbah cair itu ada 3 ya anak-anak. Penanganannya ada secara kimia, secara biologi, dan secara fisika. Oke, Ibu bahas secara kimia terlebih dahulu ya. Secara kimia anak-anak, pengelolaan limbah itu dilakukan dengan menambahkan bahan kimia tertentu kepada air buangan tersebut. Jadi untuk apa? Untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap. Oke, atau juga untuk menghilangkan partikel-partikel logam berat, atau juga untuk menghilangkan senyawa fosfor atau zat organik yang beracun. Kemudian secara biologis. Nah,
pengelolaan secara biologis ini dilakukan dengan memanfaatkan mikroorganisme ya. Kalian tahu ya, mikroorganisme itu ada apa aja? Ada bakteri, ada jamur ya kan. Nah, jadi dia memanfaatkan mikroorganisme untuk menghilangkan polutan baik secara aerobik maupun anaerobik. Aerobik itu anaerobik itu adalah mikroorganisme yang membutuhkan oksigen ya. Kemudian kalau anaerobik itu adalah mikroorganisme yang tidak membutuhkan oksigen dalam melakukan proses pengelolaan limbah ini. Oke? Kemudian yang ketiga ini secara fisika. Oke, secara fisika atau biasanya fisika itu adalah fisik sebenarnya ya. Bahasa Inggrisnya pun fisik ya. Nah, jadi fisika itu sebenarnya dasarnya itu adalah fisik ya, berupa wujud. Nah, jadi anak-anak untuk secara fisika terbagi menjadi 11 ya, 11 pengelolaan atau caranya nih. Oke, yang pertama kita masuk ke proses screening. Silakan ditulis ya, karena nanti khawatir ibu keluarkan di soal. Nah, screening ini atau biasanya disebut sebagai proses penyaringan awal ya anak-anak, bertujuan untuk menyaring atau menghilangkan sampah atau benda padat yang besar agar proses berikutnya dapat lebih mudah lagi menanganinya. Jadi screening ya tuh disaring awal, jadi dari yang tadinya besar menjadi lebih kecil ya. Kemudian tahap yang kedua yaitu aerasi. Nah, aerasi ini tujuannya apa? Jadi tujuan proses aerasi adalah mengontakkan semaksimal mungkin permukaan cair dengan udara atau atmosfer ya. Kemudian mixing ya, mixing itu atau artinya pencampuran. Nah, pencampuran diperlukan apabila ada suatu materi ya, suatu zat atau suatu partikel, karena air itu nanti berhubungan dengan yang kecil-kecil ya. Jadi apabila ada suatu materi harus bercampur dengan materi lain secara sempurna, jadi harus dicampurkan, maka adalah proses si mixing ini ya. Jadi proses mixing ini umumnya digunakan pada pencampuran bahan-bahan koagulan dengan air ya, atau juga pada penambahan klor untuk disinfeksi. Nah, ini biasanya berhubungan dengan bahan-bahan kimia ya. Oke, kemudian yang ketiga ada flokulasi. Nah, flokulasi ini adalah proses penggabungan anak-anak ya. Kalau tadi sudah dicampurkan, sekarang penggabungan partikel-partikel kecil menjadi partikel besar dengan memanfaatkan tenaga hidrokimia ya. Dengan memanfaatkan tenaga hidrodinamik ya. Silakan ditulis hidrodinamik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah proses sedimentasi ya. Nah, sedimentasi itu adalah suatu unit operasi untuk menghilangkan materi tersuspensi atau flok kimia secara gravitasi. Nah, jadi anak-anak kalian udah tahu ya kalau sedimen itu adalah gumpalan-gumpalan padat yang ada di bawah air ya. Ini ibu sering kasih tahu ya. Jadi sedimentasi itu adalah gumpalan-gumpalan padat seperti nanti bentuknya tanah ataupun pasir, itu adalah sedimen. Nah, kalau sedimentasi ini adalah proses untuk menghilangkan si padatan yang ada di permukaan air itu ya. Simpelnya seperti itu. Oke, kemudian masuk ke proses filtrasi atau penyaringan. Nah,
tujuan penyaringan itu untuk memisahkan padatan tersuspensi dari dalam air yang diolah. Oke, tadi pertama disedimentasi dulu, lalu difiltrasi, disaring nih si padatan tersebut. Oke, kemudian selanjutnya itu ada adsorpsi. Nah, absorpsi ini adalah penumpukan materi pada interface atau pada dua fase atau dua fasa ya anak-anak. Nah, di sini Ibu tidak akan lebih dalam ya menjelasnya, karena nanti kita akan terfokus pada recycle atau daur ulang ya. Jadi silakan kalian catat pengertiannya ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada proses stripping. Nah, proses stripping ini dialirkan ke bawah melalui media ring atau pada permukaan yang beralur ya. Kemudian selanjutnya itu masuk ke proses flotasi. Nah, proses flotasi itu adalah proses pemisahan padatan cairan atau cairan-cairan yang dalam hal ini partikel atau cairan dipisahkan mempunyai berat jenis yang lebih kecil daripada cairannya. Kemudian tahap yang terakhir itu ada proses membran. Proses membran ini anak-anak merupakan desalinasi air untuk menggunakan air domestik dan air industri. Kemudian pengelolaan limbah industri dan pengambilan kembali dari materi berharga dari air buangan. Jadi proses membran ini mengembalikan airnya ya. Jadi setelah air tercemar di sini airnya tercemar. Nah, pada proses proses membran ini air sudah mulai kembali. Jadi sudah bisa nih menggunakan airnya kembali. Tetapi harus melalui proses yang terakhir, yaitu pengelolaan lumpur. Nah, pengelolaan lumpur itu, proses pengelolaan lumpur dia bertujuan untuk mengurangi kadar air tersebut ya, atau biasanya sering disebut pengeringan lumpur. Jadi lumpur itu harus dikeringkan karena beberapa air yang tercemar atau air yang sudah berpolusi atau mengalami limbah air itu harus limbahnya itu harus dikelola ya. Kemudian kita masuk ke penanganan limbah gas. Oke, penanganan limbah gas ini terbagi menjadi 4 ya anak-anak. Silakan dilengkapi ya, karena di PPT tidak ada penjelasannya. Oke, yang pertama kita masuk ke pengendap silikon. Nah, anak-anak, pengendap silikon ini digunakan untuk mengendapkan debu atau abu yang ikut dalam gas buangan atau udara dalam ruang pabrik yang berdebu. Nah, jadi pengendap silikon ini pasti ada ya di pabrik-pabrik ya, karena untuk mengendapkan debu yang ikut pada gas buangan. Oke, kemudian yang kedua itu ada filter basah. Nah, filter basah ini digunakan untuk membersihkan udara kotor dengan cara menyemprotkan air ke bagian atas alat. Sedangkan udara kotor dari bagian bawah alat ya. Jadi nanti kalau penanganan gas ini dia berhubungan erat dengan pabrik ya, karena biasanya pabrik-pabrik lah yang menghasilkan limbah gas. Oke, kemudian pengendapan sistem gravitasi. Nah, tujuannya untuk apa? Digunakan untuk apa? Digunakan untuk membersihkan udara kotor yang ukuran partikelnya relatif kecil. Dia sekitar 50 mikrometer. Nah, ini mikronya gini ya. Nah, 50 mikrometer. Mikro itu adalah ya, mikro itu sama dengan 10 pangkat min 6 meter. Jadi sangat-sangat kecil ukurannya anak-anak.
Kemudian yang terakhir itu adalah pengendap elektrolit atau pengendap elektrostatik, ya, bisa juga. Dia digunakan untuk membersihkan udara kotor dalam jumlah yang besar dan waktu yang singkat. Sehingga udara yang keluar dari alat ini, yaitu alat si pengendap elektrolit ini, alatnya menjadi relatif bersih. Jadi gimana ya? Jadi udara yang lewat melalui alat ini, nanti udara yang akan keluarnya itu adalah udara bersih. Ya, jadi Ibu tekankan sekali lagi, biasanya alat-alat ini digunakan di pabrik-pabrik yang biasanya memang menghasilkan limbah gas. Ya, udah selesai untuk materi penanganan limbah ini. Minggu depan nanti atau ada waktu lain di hari lain ini atau nanti setelah ini, Ibu akan mengumpulkan kalian untuk berdiskusi mengenai kita pengelolaan limbah, ya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Silakan dicatat dengan lengkap. Terima kasih semuanya.